Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Sabtu Pekan Paskah yang keempat, 17 Mei 2025. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52 dan bacaan Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita bertanya dalam hati, seperti apakah wajah Tuhan Allah itu? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Kita sering ingin sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan secara nyata. Kita ingin Allah yang bisa kita sentuh, kita dengar, dan kita temui. Dalam Injil hari ini, Filipus mewakili kegelisahan kita semua ketika dia katakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Dan Yesus menjawab dengan lembut, penuh ketegasan, namun juga penuh penghiburan. "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Apa maknanya bagi kita hari ini? Yesus ingin kita tahu bahwa Allah itu tidak jauh, tidak asing, dan tidak misterius. Tuhan Allah hadir dalam diri Yesus, dalam kelembutan suaranya, dalam tangannya yang menyentuh orang sakit, dalam air matanya di makam Lazarus, dan dalam darahnya yang tercurah di salib. Yesus adalah wajah manusia dari Allah yang tak kelihatan. Ia adalah Allah yang bisa kita kenali dalam wajah sesama. Kadang kita berpikir bahwa mengenal Allah itu rumit, padahal Yesus sendiri mudah dan sudah datang untuk mempermudah kita. Lihatlah bagaimana Ia mengasihi, bagaimana Ia memaafkan, bagaimana Ia memberi harapan. Itulah hati Allah yang selalu ditunjukkan buat kita manusia. Dalam bacaan pertama, kita melihat bagaimana kabar tentang Yesus ini ditolak oleh sebagian orang Yahudi, tetapi diterima dengan sukacita oleh bangsa-bangsa lain. Kabar sukacita tidak bisa dibungkam. Ketika satu pintu ditutup, Roh Kudus membuka pintu yang lain. Ketika hati yang satu mengeras, hati yang lain justru terbuka. Begitu pula dalam hidup kita. Mungkin ada saatnya kita merasa ditolak, disalahpahami, atau bahkan dipinggirkan ketika kita mencoba hidup benar. Tetapi percayalah, jika kita berjalan bersama Kristus, selalu ada ruang, selalu ada jalan, selalu ada cahaya. Tuhan Yesus juga berkata, "Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya." Tapi ini bukan janji untuk memuaskan semua keinginan kita. Ini adalah undangan untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan, agar melalui doa dan tindakan kita, kemuliaan Bapa dinyatakan di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yesus mengajak kita untuk menjadi gambaran nyata dari Allah yang penuh kasih. Maukah kita menjadi wajah keramahan di rumah kita masing-masing? Maukah kita menjadi suara penghiburan bagi yang putus asa? Maukah kita menjadi tangan Allah yang membantu sesama? Melalui kita, dunia bisa melihat Allah jika kita biarkan Yesus hidup dan berkarya melalui kita. Dan akhirnya mari kita berdoa, Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk melihat Engkau dalam setiap langkah hidup kami masing-masing. Jadikanlah kami cermin kasih-Mu, agar melalui hidup masing-masing kami, orang lain dapat merasakan kehadiran Bapa. Amin. Sebagai sebuah pesan, jangan hanya memandang ke langit untuk mencari wajah Allah. Lihatlah ke dalam hatimu dan lihatlah sesamamu. Di sanalah Dia tinggal. Semoga sabda Tuhan hari ini memberi terang dan penghiburan bagi langkah kita. Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu,
semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.